Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Sampai ada ini juga. Jadi kemarin alhamdulillah di dalam program sekolah itu ada program Tasmi namanya. Nah, Tasmi ini dia anak-anak siswa itu menghafal satu juz tuh. Nah, tahun lalu Rendra sudah juz 29, sebelumnya juz 30. Tahun ini juz 28. Nah, jadi bukan hanya Rendra tapi ada beberapa teman-teman yang lain. Nah, pada saat acara itu adalah acara apa ya namanya? Jadi orang tua diundang, kemudian anak-anaknya tampil, kemudian sambil guru memberikan apa namanya seperti piagam lah gitu ya, bahwa ini sudah menyelesaikan juz 28 buat Rendra. Pembacaan satu juz itu sudah dilakukan seminggu yang lalu. Nah, pada saat di postingan itu adalah acara kumpul bareng sama teman-teman dengan guru, dengan orang tua murid, dan sambil menyerahkan piagam untuk Rendra gitu. Berarti sekarang OTW juz ketiga masih ada 28. Sekarang masuk juz 27 ya. Berarti ini kan dia sudah 3 juz nih. Sekarang masuk juz keempat berarti ya. Alhamdulillah ya, insyaallah. Itu proses hafalinnya gimana Mas? Kan tidak gampang juga sih. Betul. Jadi memang ini bagian dari program sekolah. Sekolah memberikan salah satu pilihan untuk siswanya itu adalah program menghafalkan Quran ini. Nah, Rendra kebetulan dia semangat, dan pada saat kita tawarkan dia mau ikut dan dia semangat sekali. Di sekolah sudah masuk program itu, tapi tetap belajar ya, maksudnya tetap belajar biasa. Nah, pulang sekolah tuh biasanya ada program menghafalnya dulu. Di rumah pun seminggu 2 kali kita panggil guru ngaji untuk dia memperdalam hafalan itu. Jadi selama Rendranya masih semangat dan dia mau terus, ya kita berusaha memotivasi lah ya. Memang mudah nggak? Tidak mudah memang. Tapi kan yang kita lihat adalah proses dia berusaha itu. Dan sampai hari ini alhamdulillah Rendra semangat sekali untuk menghafal. Ya walaupun nggak langsung hafal, perlu diulang dulu. Kadang dia capek, dia istirahat dulu. Atau satu hari dia nggak menghafal, besok kita kasih hafalan lagi. Jadi kita nggak kasih dia beban lah. Kapan abang lagi capek nih katanya, ya udah stop dulu. Atau misalnya dalam satu hari dia nggak mau ngafalin dulu, nggak ada masalah. Besoknya kita ulang lagi. Jadi kita cari waktu yang paling nyaman buat dia, semangatnya dia lagi bagus, gitu kita coba untuk menghafal. Cara hafalinnya per kayak satu ini apa langsung satu kaca. Jadi menghafalnya itu bisa, Pak, lampu matiin Pak. Lampu. Wassalamun. Lampu matiin lampu. Bisa. Mesin matiin mesin ya, mesin. Ya ada. Mesin berisik Pak, mesin. Mesin matiin. Dah. Gimana? Satu kaca atau Per ayat. Dari per ayat dulu. Jadi satu hari. Jadi gini, satu hari bisa 2 sampai 3 ayat dulu. Kita lihat ayatnya panjang apa enggak. Kalau panjang, satu ayat bisa cukup panjang, ya satu ayat dulu. Tapi kalau ayatnya pendek-pendek, mungkin bisa satu ayat sampai 3 atau 4 ayat kalau pendek-pendek. Nah, itu diulang-ulang terus tuh. Besok tambah lagi satu ayat lagi. Besok tambah lagi. Bisa kalau pendek, bisa 3 atau 4 ayat kita masukin lagi. Berapa hari kemudian kita ulang lagi dari ayat pertama gitu. Ya memang harus berulang terus ya buat anak-anak seperti itu. Terus kalau dengan sudah habis kemarin, untuk adiknya gimana? Apa emang gantian kakaknya dulu atau Iya, Malik juga dalam proses menghafal, tapi memang belum masuk di dalam program Tasmi ini untuk di sekolah. Tapi di rumah sama guru ngajinya memang kita minta untuk juga memotivasi dan memberikan Malik juga pengajaran untuk bisa menghafal. Sekarang ini sudah masuk juz 30 nih Malik nih. Ya, jadi insya Allah dua-duanya semangat. Yang penting kalau buat saya adalah bukan seberapa banyak yang dia hafal, tapi usaha dia untuk terus menghafal, membaca sambil bisa melancarkan huruf demi huruf, tajwidnya dan sebagainya. Kemudian interaksi dia dengan Quran itu yang kita cari sebenarnya. Kan untuk Rendra sendiri suka ngajarin adiknya, kalau mau ngajarin mungkin dari Mas Dua sama Kalisa mungkin ngajarinnya ke anak kedua ini, ke temannya lebih apa sih?
untuk ngajarinnya? Untuk ngajarinnya sebenarnya kalau kita berdua ya berusaha sebenarnya Quran itu jadi hari-hari di rumah ya. Mungkin dimulai dari orang tuanya. Ngelihat saya ngaji, Ica ngaji, kan anak-anak juga ikut untuk ngaji. Dari surat pendek dulu, juz 30 yang pendek-pendek. Kemudian sampai Randa bisa masuk ke juz 28 sekarang. Alhamdulillah. Nah, jadi ya memang di rumah kita usahakan dulu supaya Quran itu nggak sesuatu yang asing lah gitu ya buat mereka. Jadi hari-hari mereka dengerin Quran. Kadang di rumah kita stylenya murotal Quran gitu ya. Kemudian ya kita panggil guru juga, gurunya yang ngajarinnya fun buat anak-anak. Nah di sekolah pun kan ada teman-temannya juga semangat tuh bareng teman-temannya gitu kira-kira. Tapi sebagai orang tua mungkin pengen nggak anak menjadi seorang hafiz Quran? Iya, jadi hafiz Quran jadi salah satu keinginan dan impian mungkin buat banyak keluarga muslim juga ya, anak-anak. Jadi bahkan kita, saya, Ica, mungkin Mas juga, semua yang muslim, Quran itu kan kita ingin menjadi bagian dari hidup kita. Kalau bisa menghafal, oh bagus sekali, alhamdulillah. Kalau bisa baca dengan benar, tajwidnya benar, apalagi bisa tahu isinya dan kita terapkan dalam hidup, jauh lebih baik. Jadi sebenarnya adalah bukan masalah menghafalnya penting, tapi selain itu juga bagaimana memahami, membaca dengan benar dan bisa mengamalkan isi dari Quran itu sendiri juga itu sangat penting juga menurut saya. Mas ini kan Rendra masih SD ya. Mm-mm. Mungkin after dari SD mungkin kalian untuk kedua orang tua mungkin ada rencana untuk memondokkan anak dari Oh, sekarang masih dalam, kita masih melihat ya, masih melihat, masih mempertimbangkan ke depannya seperti apa dan apakah si anak ini juga nanti dia siap dan sebagainya. Karena kan ada hal-hal yang kita perlu siapkan. Tapi sampai saat ini sih belum ada keputusan atau pilihannya seperti apa. Ini masih dalam tahap banyak pertimbangan lah gitu ya. Tapi kalau biasanya anak-anak biasanya Rendra biasa kalau diajak ngobrol mau nggak jadi santri atau seperti apa? Pernah ada obrolan Jadi apa? jadi santri, mau jadi santri? Oh, ini santri. Ya kita kasih wawasan itu ke Rendra. Kita kasih pengetahuan ya bahwa ada sistem pembelajaran Islam yang mondok ya kan. Kemudian ada yang tidak mondok seperti ini. Ya kita kasih coba wawasan itu buat dia. Ada juga sekolah yang tidak mondok tapi juga Quran cukup bagus gitu kan. Jadi pilihan itu masih terbuka lebar lah dan kita masih bisa coba pertimbangkan banyak hal. Tapi kalau untuk cita-cita biasanya kan anak-anak biasa udah saya pengen jadi ini, bilang ke pamang. Kalau sampai hari ini anak-anak tuh kan masih banyak ya pilihannya ya. Mau A, mau B, mau C, mau D. Kalau buat saya dia mau jadi apapun terserah lah ya. Yang penting adalah penguatan akidah, pondasi Islamnya cukup kuat yang penting. Dia mau jadi pengusaha, mau jadi dokter kah, dia mau jadi mau main sinetron kah, mau main film, mau jadi pengusaha, mau jadi presiden misalnya, nggak ada masalah buat saya. Apapun bidang yang dia mau, termasuk dia mau jadi ulama juga boleh. Yang penting dia punya pondasi agama yang kuat gitu. Tapi kalau untuk acara kemarin PKI Jas terseduh, maksudnya dalam arti dikasih kan Rendra ngasih itu kan hanya proses simbolis aja sebenarnya ya. Anak memberikan mahkota kepada orang tua gitu ya. Jadi ini hanya satu simbolis aja sebenarnya. Dan juga ini jadi motivasi buat kita untuk terus mendekatkan anak-anak kita dengan Quran. Dan kan di sekolah juga kita ketemu dengan para orang tua kan. Nah, saya juga tanya sama orang tua yang lain gimana menyemangati. Memang tidak mudah, ada masa-masa di mana mereka lagi aduh susah nih ngafalinnya segala macam. Jadi kalau saya dibikin suasananya tetap nyaman, kalau lagi nggak mood juga dibiarin aja dulu. Kapan dia lagi senang, lagi semangat ya kita di situ coba dia menghafal lagi. Jadi itu semua by proses lah ya. Kalau cuma penyematan mahkota itu kan cuma satu hal simbolis aja sebenarnya. Mas Yudi, mungkin dirimu sama Kak Ica terbilang sukses menjadi orang tua pendidik anak-anaknya. Itu mungkin inspirasinya dari apa? Mungkin ada dari ulama atau seperti apa sih? Sebenarnya dari begini, awal nikah itu kan saya sama Ica sudah punya kesepakatan dari awal nikah. Karena kita nggak punya ilmunya, jadi waktu awal nikah saya bilang, Ica kan kita belum pernah, kakak belum pernah jadi suami, Ica belum pernah jadi istri. Kita cuma lihat itu
acuannya orang tua. Saya lihat orang tua saya aja nih, ayah ibu saya. Gimana kalau kita belajar sama-sama? Islam tuh maunya gimana sih? Suami tuh gimana sih dalam Islam? Istri seperti apa sih dalam Islam? Begitu Ica hamil, kita belajar lagi nih. Sebelum lahir tuh Rendra pertama ya, saya bilang, Ica kita belajar jadi orang tua yuk. Gimana sih jadi ayah, jadi bunda tuh gimana sih? Ternyata pertanggungjawabannya sampai di akhirat nih. Disitulah saya ajak Ica ke kajian, kita dengerin banyak nasihat dari guru-guru gitu ya. Dan ada beberapa ustadz yang memang dekat sama kita. Di situ kita banyak curhat lah gitu ya. Sebelum lahir Ustadz, nanti didik anak bagaimana sih Ustadz? Apa yang mesti kita siapkan buat anak-anak? Ini coba kita terapkan nih. Kecil-kecil coba kita dengan keterbatasan ilmu kita coba terapkan buat keluarga kecil kita lah. Seperti itu. Berarti pas kemarin perasaan gimana sih nama orang tua kan? Sampai bikin video terus foto bareng itu seperti apa? Rasa bersyukur ya. Rasa bersyukur bahwa Allah izinkan Rendra bisa sampai 3 juz ya. Tapi 3 juz ini kan juga harus diulang terus nih. Kalau nggak kan lupa anak-anak ya kan. Kita aja kadang suka lupa surat-surat pendek yang dulu pernah kita hafal. Kita kadang suka lupa. Bener nggak? Apalagi yang sudah 3 juz ini kan banyak surat yang dihafalkan kan. Nah makanya Rendra nih sekarang bukan hanya target hafalannya, tapi saya coba dia ulang-ulang dulu juz 30-nya, juz 29, juz 28 ini coba kita ulang-ulang. Supaya masuk juz 27 nih sekarang, yang lain yang kemarin-kemarin nggak lupa nih gitu. Jadi apa namanya ya coba dikuatkan terus lah dan kasih motivasi buat anak-anak. Oke, siap. Terima kasih. Sip, terima kasih banyak. Mau minta foto sama Boleh. videonya? Boleh. Apa tuh videonya? Yang kemarin maksudnya buat shot-shot tayangan. Aku mau minta videonya ke Mas Dede. Dikit dokumentasinya. Iya. Maaf nih. Oh, videonya tuh videonya di Ica, saya minta Ica dulu ya. Oke. Foto video boleh. Oh, fotonya boleh deh. Assalamualaikum. Turunin baju ya Pak. Sepatu sama kursi. Boleh. Apa WhatsApp aja? WhatsApp boleh. WhatsApp berapa sih?